Ya, jadi ini tahun perdana saya untuk mengajar di STIKES RS Husada untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografi ya. Em, Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Ya, saya Fajar Nugraha, saya home base di FKM UI, sehari-hari di FKM UI sebagai pengajar juga dan peneliti terkait dengan keahlian saya di bidang sistem informasi geografi atau pemetaan ya, kaitannya sama pemetaan seperti itu. Eh, Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Eh, Mungkin disampaikan aja nama ya, kemudian domisili sekarang di mana. Ini tahun keberapa ya? Angkatan tahun keberapa ini? Maksudnya sekarang tingkat berapa? 4, Pak. 4, Pak. 4 berarti semester 7. Oh, semester 7 ya. Oke, oke. Baik. Oke, mungkin langsung perkenalan dulu ya. Mungkin sekilas aja nama, kemudian domisili. Ya, silakan dari mulai ini ketua kelasnya, boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Wisnu, dari domisili sekarang di Jakarta Barat, Pak. Selanjutnya mungkin Naufal ya. Juan Naufal, silakan. Perkenalkan, nama saya Juan Novel Meditama, biasa dipanggil Juan, domisili saya di Bekasi. Terima kasih. Berikutnya yang on nih, Dinda, boleh perkenalan Dinda? Selamat pagi, Pak. Nama saya Dinda Pusparini, bisa dipanggil Dinda. Saya domisili Jakarta Utara Pluit. Oke. Berikutnya Anifa. Pagi Pak, nama saya Anifa Putri Febrani, biasa dipanggil Anifa, domisili saya di Cibubur. Oke, berikutnya Atika. Atika? Ya. Boleh kenalan dulu? Baik Pak, perkenalkan saya Tika, domisili dari Jakarta Utara. Oke. Berikutnya siapa nih? Vina Kartika, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Vina Kartika Apriani, bisa dipanggil Vina, domisili saya di Jakarta Barat, Pak. Oke, Jakarta Barat. Berikutnya Pindia. Perkenalkan, nama saya Pindia Hani Suryandari, biasa dipanggil Hani, domisili saya di Jakarta Timur. Oke. Berikutnya Nadia ya. Nadia Ananda. Ya, Pak. Nama saya Nadia Nanda, domisilinya di Jakarta. Berikutnya Yuliartin. Panggilannya apa Yuli? Panggilannya apa? Yuli. Yuli. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliartin, biasa dipanggil Yuli, domisili di Jakarta Utara. Oke, selanjutnya yang belum siapa ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak. Saya Ria Ayu Kartika, biasa dipanggil Ayu, domisili Depok. Oke. Berikutnya siapa nih yang belum nih? Saya, Pak. Ya, coba Priska ya. Ya, perkenalkan nama saya Priska Anggraini, domisili saya Jakarta Utara. Oke. Selanjutnya siapa nih yang belum nih? Saya, Pak. Yang belum siapa nih? Yang belum siapa? Silakan. Nabila. Nabila. Oke, Nabila Putri. Kenalkan, nama saya Nabila Putrasari, biasa dipanggil Nabila, domisili sekarang di Jakarta Utara. Oke. Selanjutnya siapa nih? Yang belum siapa? Leni ya? Iya, Pak, belum, Pak.
Oke, coba. Perkenalkan nama saya Leni Kleriani, domisili di Jakarta Utara, Pak. Oke, selanjutnya siapa ini? Lia Novianti. Iya Pak, perkenalkan nama saya Lia, domisili Jakarta Pusat. Selanjutnya Dea ya, Dea. Iya Pak, saya Diagris Vinasitorus, domisili di Cikarang. Oke, panggilannya Dea ya? Iya betul Pak. Oke, selanjutnya siapa nih yang belum nih? Saya agak kehilangan lost nih. Yang belum siapa, coba angkat tangan langsung aja. Saya Pak. Siska, ya silakan Siska. Perkenalkan nama saya Siska Nusafika, domisili dari Jakarta Barat. Dipanggilnya Siska. Siska. Siapa lagi nih yang belum nih? Yasinta ya? Yasinta. Siapa lagi tadi yang belum ya? Yang belum kenalan? Oke. Yang belum siapa tadi? Mau ada yang ini memperkenalkan diri? Oke, nanti ya sambil jalan aja kali. Oke, sebelumnya saya diminta oleh pihak Stikes untuk mengisi materi baru ya mungkin ya. Tahun lalu ada nggak mata kuliah ini? Tidak ada Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Jadi ini selalu berat untuk kelas untuk yang kelas pertama ya, angkatan pertama, karena ini akan menjadi benchmark ya untuk yang selanjutnya atau patokan ya sejauh mana kita bisa memanfaatkan atau menyerap ilmu yang akan kita dapatkan di sini. Jadi selalu menjadi tantangan nggak hanya buat mahasiswa ya, tapi buat dosennya juga menjadi tantangan juga karena bagaimanapun juga pertama kali itu selalu sulit ya, karena melanjutkan itu kan biasanya tidak terlalu sulit lagi begitu. Oke, mungkin kita akan masuk ke perkuliahan. Kalau yang diinfokan ke saya itu nanti akan ada 14 pertemuan ya. Kemudian akan ada praktikum ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah mendapatkan mata kuliah tentang manajemen data atau olah data ya dengan SPSS, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan ada aplikasi yang akan kita gunakan sehingga penggunaan komputer itu penting ya. Jadi kita nggak bisa kuliah hanya menggunakan HP karena nanti akan ada praktikumnya begitu. Jadi kita harus siapkan peralatan laptop ya minimal. Nanti aplikasinya nanti saya share ya ke Juan ya, sehingga nanti bisa di share ke teman-teman juga. Nah dari situ nanti kemudian kita akan praktek. Jadi kalau secara umum saya sampaikan, nah sebentar saya sampaikan ini dulu ya. Ya, jadi kurang lebih ini akan ada banyak sekali praktikumnya, gitu ya. Jadi untuk yang yang mata kuliah ini teorinya itu bisa dikatakan hanya mungkin 20 atau 25% gitu ya. Tapi selebihnya itu nanti kita akan banyak praktek begitu. Olah data dan kita akan menggunakan aplikasi SIG-nya ya. Jadi peran serta dari teman-teman sangat diharapkan, dalam arti peran aktif ya, karena setiap materi itu adalah satu rangkaian tahapan ya. Jadi misalnya nih minggu ketiga nih kita akan melakukan ini namanya normalisasi data kesehatan ya, istilahnya ini. Nah kemudian nanti minggu depannya kita akan melakukan klasifikasinya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tidak menghadiri salah satu, nanti otomatis akan implikasi ke tahapan minggu depannya.
Karena tahapan minggu depan itu adalah lanjutan dari minggu lalu, gitu ya. Jadi dipahami seperti itu ya teman-temannya, bahwa kita masing-masing sesi ini nggak berdiri sendiri, dalam arti bahwa tiap-tiap sesi ini adalah satu rangkaian ya, satu rangkaian tahapan yang harus dijalani semuanya gitu. Kalau misalnya kita tidak hadir misalnya di pertemuan nomor 3 nih misalnya, maka kita tidak akan bisa mengerjakan tahapan nomor 4 begitu ya, di minggu keempat. Karena apa? Karena materi-materi ataupun data yang kita olah itu adalah yang kita olah sebelumnya di minggu ketiga gitu. Jadi itu yang poinnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mata kuliah yang sifatnya ceramah gitu ya, tidak praktikum, mungkin tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berat ya, dalam arti bahwa kita hadir misalnya terlambat pun mungkin kita masih bisa mengikuti. Tapi kalau misalnya perkuliahan ini karena praktikum ya, jadi diharapkan hadir tepat waktu ya. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 7:30 ya, berarti kita mulai jam 7:30 gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga apa namanya, tahapan-tahapan ini harus dilakukan semuanya begitu ya. Tidak bisa kita melewatkan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan yang ada gitu ya. Jadi sesi-sesi ini bukan sesi-sesi yang terpisah, tapi saling berkaitan satu sama lain, dan ini adalah dalam satu tahapan ya, satu rangkaian tahapan gitu ya. Oke. Kemudian mungkin seperti itu ya. Jadi mohon kesadarannya ya teman-teman, bahwa mengikuti mata kuliah ini dalam hal waktu kita harus disiplin ya. Bukan berarti saya galak gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada target mata kuliahnya ya. Setiap sesi itu kan ada target-target tahapan yang harus dilalui kan gitu. Kalau misalnya itu tidak terlewatkan, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya begitu. Jadi di setiap pertemuan itu ada target-target yang harus diselesaikan, karena itu adalah nanti akan dilanjutkan di tahapan di sesi berikutnya itu dari tahapan yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Ini mungkin mata kuliah yang sama sekali baru ya, karena sesuatu yang baru itu biasanya menakutkan ya. Kita dagdikduk, kita seperti jalan di satu lorong, kita nggak tahu ujung lorong ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bersama-sama dan kita disiplin ya, dengan time gitu, dengan waktu, insya Allah sih kita akan bisa melalui gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih ya, bahwa ini sama aja seperti aplikasi lain, bisa dipelajari selama kita istilahnya patuh ya dengan tahapan-tahapan yang dilalui gitu. Ya, itu ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke materi. Nah, ini adalah ya. Jadi ini adalah materi kuliahnya gitu ya. Nah, saya mengharapkan di perkuliahan kita ini kita interaktif ya. Jadi kita diskusi, kita saling bertukar wawasan, pendapat ya. Sangat dibolehkan untuk bertanya ya. Jadi semakin banyak kita bertanya, maka semakin banyak kemungkinan ilmu yang akan kita bisa serap gitu. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan gitu ya. Saya sangat menghargai, saya sangat senang kalau misalnya di kelas itu kita sangat interaktif gitu ya. Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, langsung tanya gitu ya. Jadi tidak pasif ya, seperti itu. Oke, nah ini untuk minggu ini dan minggu ini dan hari Jumat ya, karena kita setiap minggu ini kita ketemu 2 kali. Kita akan masih ke konsep dulu ya, seperti apa yang dimaksud dengan
sistem informasi geografi atau bahasa Inggrisnya adalah Geographic Information System. Nanti teman-teman nanti bisa mencari lagi ya, googling ya, apa sih sebetulnya kalau misalnya masih kurang jelas ya, GIS itu apa, Geographic Information System itu apa, sistem informasi geografi itu apa, supaya nanti bisa menambah info, menambah wawasan terkait dengan SIG ini. Oke, jadi saya akan mulai dari satu kondisi yang mungkin ini sangat apa ya, nggak relate langsung dengan kesehatan ya, tapi saya ingin menyampaikan ini ini suatu kejadian bencana yang sebenarnya nggak jauh terjadi di sekitaran kita ya, bahwa ini terjadi di daerah Tangerang Selatan, perbatasan dengan Lebak Bulus, mungkin kalau teman-teman tahu Ciputat ya. Nah ini sebetulnya satu bencana yang terjadi di tengah kota. Artinya apa? Artinya bahwa bencana apapun atau apapun itu, baik itu misalnya bencana alam ataupun bencana dalam konteks kesehatan ya, misalnya ada wabah, itu berkaitan dengan area dan juga bisa saja itu terjadi di dekat kita gitu ya. Jadi ini kurang lebih ini satu ilustrasi aja supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kegunaan dari kita memanfaatkan sistem informasi geografi. Jadi ini sebelumnya saya ingin sampaikan, ini adalah Situ Gintung ya teman-teman. Pada tahun 2009 terjadi bencana jebolnya Situ Gintung ya. Jebolnya Situ Gintung, dan katanya itu merenggut nyawa sekitar 90-an orang ya. Jadi satu bencana yang sebenarnya ini hanya situ, tapi kok menyebabkan korban jiwa yang begitu besar ya. Dan kan beda kalau misalnya kita bicara, kalau misalnya melihat bencana misalnya tsunami gitu ya, nah itu kan besar, tapi ini ternyata jebolnya situ itu mengakibatkan kematian yang cukup besar gitu. Nah ini saya coba, ada kotak merah ini ya, saya zoom ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran Situ Gintung sebelum terjadi bencana. Jadi ini didokumentasikan atau diabadikan pada tanggal 12 September 2007 ya. Jadi kita lihat di sini masih ada rumah gitu, kemudian dan seterusnya. Ini masih ini warna gelap ini adalah air ya. Jadi air itu kalau misalnya di dalam tampilan visual dari atas ya dengan citra satelit, nah ini kelihatannya gelap gitu. Nah kemudian ini adalah setelah terjadi bencana. Jadi ini kelihatan ya, di sini kelihatan rumputan atau tanaman, kemudian airnya sudah nggak ada gitu ya. Coba saya zoom lagi. Nah ini adalah yang direkam pada 28 Maret 2009 ya. Nah ini kelihatan ini ya, yang tadinya ada, coba kita bandingkan nih sekarang. Jadi ini sebelum ya, ini sebelum dan ini sesudah ya, banyak sekali perubahan ya. Jadi rumah-rumah yang ada di sini habis nih ya, rumah-rumah yang ada di sini habis ya. Kemudian di sini juga ada beberapa rumah juga di sini ya, ini habis juga gitu ya. Jadi memang bencana ini bisa kita lihat ya, kalau misalnya kita menggunakan suatu pendekatan ya, melihat dari menggunakan tampilan dari atas ya, dari terhadap ruang muka bumi. Nah ini jadi seperti ini ya, jadi dibuat visualisasinya, oh ini jebol, kemudian airnya mengalir ke sana gitu ya. Nah, ini adalah tampilannya ya, dokumentasi yang lain gitu. Nah jadi di sini mungkin kita akan masuk sedikit ya ke istilah ya. Jadi hazard itu adalah satu, apapun itu fenomenanya yang punya potensi untuk menyebabkan disrupsi, gangguan ya, atau damage, kerusakan pada manusia. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi punya potensi ya.
Nah, sedangkan resiko adalah potensi si hazard ini menyebabkan bahaya bagi kita. Jadi sederhananya misalnya seperti ini analoginya, kita misalnya melihat, misalnya kita ke kebun binatang ya, di situ ada singa. Singa itu hazard. Karena apa? Karena dia punya potensi untuk menyebabkan kerusakan atau gangguan kepada manusia, kan begitu ya. Tapi ketika singa itu kita masukkan ke dalam kandang besi, ya, maka resikonya untuk dia mengakibatkan bahaya atau kerusakan kepada kita itu menjadi kecil. Jadi risikonya menjadi kecil ya. Jadi hazard itu bisa diminimalisir bahayanya, potensi bahayanya kalau kita melakukan hal-hal yang menjaga supaya itu tidak mengakibatkan bahaya ke kita gitu ya, sehingga akhirnya resikonya menjadi rendah gitu ya. Nah, segala sesuatu ya, nah ini konteks di dalam geografi itu ada satu aturan ya, bahwa segala sesuatu yang dekat itu lebih akan istilahnya terhubung, terkait atau terdampak dibandingkan dengan benda-benda yang jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya ada satu pencemaran lingkungan ya, satu pencemaran lingkungan itu misalnya apakah itu dari aktivitas transportasi, misalnya ada polusi udara gitu ya, atau kita berada di satu lokasi yang misalnya pabrik semen, nah gitu ya, maka kita yang tinggal dekat itu akan cenderung mempunyai akan cenderung terdampak lebih besar dari aktivitas tersebut dibandingkan dengan mereka yang tinggal jauh ya. Jadi kita misalnya yang tinggal, rumah kita di dekat pabrik semen misalnya gitu, kita akan terdampak misalnya salah satu gangguan kesehatan misalnya ISPA ya, dibandingkan dengan mereka yang tinggal jauh dari lokasi pabrik semen ya. Nah, ini di sini menjadi poin penting juga ketika kita nanti mempelajari satu fenomena kesehatan, kita bisa lihat sebetulnya penyebabnya itu gimana gitu ya. Sehingga akhirnya di situ kita nanti bisa melihat bahwa yang dekat itu dari lokasi tersebut, maka dia lebih beresiko sebetulnya dibandingkan dengan mereka yang tinggal jauh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini misalnya ya, tadi sudah disampaikan sedikit bahwa jarak kita, misalnya jarak rumah kita dari satu lokasi yang dikategorikan hazard seperti contohnya tadi misalnya pabrik semen atau misalnya tempat pembuangan akhir sampah misalnya begitu ya, maka itu akan menentukan apakah dia berisiko atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tinggal dekat dengan TPA, tempat pembuangan air akhir ya, sampah misalnya gitu, tempat penampungan akhir ya sampah, maka saya berisiko minimal satu, kualitas air saya menjadi buruk ya, air tanah. Kenapa? Karena bahan pencemar itu sampah ya, istilahnya air itu menjadi terpengaruh oleh itu gitu ya, karena saya tinggalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah itu gitu. Jadi di sini adalah bahwa jarak kita dari misalnya lokasi tambang emas, misalnya tambang emas itu kan sering kalau misalnya kita lihat itu menjadi penyebab misalnya penyakit-penyakit yang sifatnya kongenital ya. Jadi misalnya kecacatan ya bayi misalnya seperti itu disebabkan oleh misalnya ibu yang ketika misalnya sedang hamil itu mengkonsumsi misalnya air yang tercemar merkuri misalnya gitu oleh tambang emas ilegal, biasanya seperti itu ya. Nah, ini banyak terjadi misalnya di daerah Bogor ya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kita
di rumah kita atau di sekitar rumah kita ada lokasi jentik nyamuk, ya, penundukan jentik nyamuk, ya, dari situ berarti kita beresiko untuk misalnya tertular DBD misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kita tinggal di dekat pabrik semen, ya, tentu itu akan punya resiko yang besar kepada kita, misalnya kaitannya dengan gangguan pernafasan dibandingkan dengan mereka-mereka yang tinggalnya jauh dari pabrik semen. Jadi at risk itu ya, berisiko atau tidak itu tergantung, kalau di sini ya, dalam konteksnya adalah kalau kita bicara letak ya secara geografis, maka semakin dekat itu maka dia akan semakin berisiko ya terhadap mereka yang tinggal jauh dari sumber pencemar. Nah, kemudian kita masuk ya, apa itu GIS? Ya, jadi sistem informasi geografi atau Geographic Information System itu ada yang mengatakan dia sebagai alat, gitu, ya. Jadi satu sistem informasi berbasis komputer yang memungkinkan kita untuk mencuplik, ya, kemudian melakukan pemodelan, kemudian kita melakukan penyesuaian atau manipulasi, ya, kemudian kita melakukan pengeluaran data dan analisis, ya. Analisis, kemudian juga akhirnya kita mempresentasikan, menampilkan datanya itu, yang mana data itu adalah suatu data yang bereferensi geografis, gitu. Jadi di sini poin pentingnya adalah ini adalah sebagai alat. Kalau alat, ya sama seperti alat-alat lain ya, berarti ini bisa dipelajari, ini bisa dikuasai, gitu ya. Jadi baik dari manapun backgroundnya gitu ya, dari manapun backgroundnya, maka sebetulnya kita bisa mempelajari GIS ini ya untuk kita gunakan untuk kaitannya sama pekerjaan kita ataupun analisis-analisis yang terkait dengan fenomena keruangan yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa tadi sudah ya disampaikan bahwa dia sebagai tools ya untuk menganalisis, tapi di sini ada tambahannya bahwa kita bisa di dalam GIS itu ya, di dalam SIG itu kita bisa juga melihat beberapa multiple ya, beberapa data spasial ya, yang di sini akan diposisikan sebagai layer-layer ya gitu. Layer itu maksudnya gimana? Jadi di dalam data spasial itu nanti kita bisa menampilkan misalnya lokasi dari puskesmas kita bisa tampilkan sebagai layer sendiri. Kemudian kita punya lokasi misalnya kasus DBD misalnya sebagai bagian, nah itu layer berbeda, layer sendiri juga. Jadi kita ada 2 layer. Nah kita layer itu ibaratnya adalah sebagai seperti plastik ya, transparan ya, lembar plastik transparan. Kemudian kita tindihkan gitu, tumpang tindih gitu ya. Ya, jadi 2 layer itu kita tumpang tindih gitu. Ya. Nah, ini adalah tujuannya untuk kita bisa menampilkan informasi yang baru, ya, informasi spasial yang baru. Artinya apa? Dengan kita menampilkan kedua itu kita bisa lihat misalnya kasus-kasus ini yang dekat dengan puskesmas A itu siapa gitu orang-orangnya gitu ya. Ini formnya kosong. Nah kemudian itu juga bisa kita tampilkan secara terpisah gitu ya. Jadi informasi baru itu akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Nah kaitannya sama Adminkes ya, administrasi kesehatan. Tentu kalau misalnya kita mempunyai dasar data ya yang bisa kita tampilkan, tentu nanti di dalam pengambilan keputusan juga akan menjadi terarah begitu. Misalnya kita bisa lihat, oh ternyata yang banyak itu di satu kecamatan ya, misalnya itu yang banyak kasus TBD itu hanya di kelurahan ABC. Kalau misalnya di satu kecamatan ada 10 kelurahan misalnya ya, atau ada 10 kelurahan. Ternyata cuma ABCD misalnya gitu ya. Yang lainnya itu tidak banyak kasusnya atau mungkin tidak ada gitu. Nah, itu akan menentukan bahwa
bisa kita fokuskan nih untuk kegiatan intervensi kesehatan itu adalah difokuskan kepada 4 kelurahan itu aja. Ya, 6 kelurahan lain itu boleh kita lakukan kegiatan yang kaitan dengan kesehatan ya, penyuluhan kesehatan dan lain-lain, tapi tidak seberat kerjanya ketika kita melihat 4 ini yang bisa dikatakan kasusnya paling tinggi misalnya. Nah, itu menentukan ya. Nah, 4 ini di mana ya, gimana distribusinya? Nah, itu nanti bisa kita lihat sebarannya dengan kita membuat tampilan di sistem informasi geografi. Nah, setelah ini kita bisa lihat bahwa geographic elements itu ada 3 ya utamanya ya. Jadi ada titik ya, kemudian ada garis, ada area. Ya. Titik itu di ruang muka bumi sebenarnya itu mewakili objek-objek seperti misalnya puskesmas, ya, kasus DBD, ya, atau rumah sakit. Itu bagian dari fitur titik. Kemudian kalau fitur garis itu adalah yang di lapangan ya, atau di ruang muka bumi itu mewakili misalnya sungai, jalan, rel kereta api dan seterusnya. Kemudian kalau fitur area itu adalah yang mewakili misalnya administrasi kecamatan, danau ya. Kemudian misalnya wilayah bencana ya. Itu bisa kita gambarkan dalam bentuk wilayah gitu, area. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, raise hand, nanti kita bisa diskusi di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak perlu harus nunggu sampai terakhir ya. Gitu. Nah, sebenarnya visualisasi peta itu adalah kita menerapkan apa yang dinamakan sebagai helicopter view. Jadi bagaimana kita melihat ya, seolah-olah kita berada di atas helikopter gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu tampilan gambar. Nah, kira-kira nih ada yang bisa menjelaskan secara sekilas ini gambarnya apa, dan kemudian kita sedang mencoba melihat apa nih? Ya, silakan. Halo Pak, ini sih kalau dilihat dari gambarnya sih kan ini tentang daerah malaria, penyebaran malaria di sini. Kenapa bisa terjadi demikian? Bentar Pak. Di yang legendanya sih kan yang kasus hijaunya kasus malaria aktifnya kan di yang hijau Pak, sesuai dengan data Stratnas ya. Ya, Koning itu data puskesmas. Ini karena dia dekat sama daerah tambak nggak sih Pak? Itu salah. Jadi dia terkena malaria aktif. Oke, bagus. Ya, ada lagi teman-teman yang lain yang mau menyampaikan, melengkapi jawaban dari Wisnu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini ya, nanti saya akan mungkin nanti kita akan dengarkan lagi ya dari yang lain, tapi secara sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini seolah-olah kita berada di atas helikopter ya. Kita melihat ke bawah, permasalahannya ada di mana ya, kemudian kita petakan gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seperti kita melihat dari atas helikopter, kita melihat ke bawah gitu. Nah, sekarang coba yang lain ada lagi nggak yang bisa menyampaikan gimana nih maksud dari gambar ini? Ya, silakan. Pak, kalau saya mau tanya Pak. Bisa on cam nggak? Biar kelihatan. Burem Pak kameranya Pak, maaf Pak. Oh iya, oke. Gimana? Ini kan di kotak hijau sama kuning ada kasus malaria, datanya yang satu dari Startnas, yang satu dari Puskesmas. Nah, itu datanya kalau udah dari Startnas di situ aja, apa kemungkinan double data Pak?
jadi di Startnas di data orang itu terus di Puskesmas juga? Apa kalau udah di Startnas ya udah di situ aja Pak Ya. datanya? Nah, ini kayaknya ini saling melengkapi ya, komplementari, karena kalau lihat dari posisi ya, ini kan tidak sama ya, tidak sama persis gitu. Jadi kalau misalnya misalnya nih, misalnya ya, kita di data Stratnas misalnya ada nama Leni, ya kan gitu ya. Itu kan pasti domisilinya kan di rumah yang sekarang kan, ya. Kemudian misalnya ada lagi dari data Puskesmas itu muncul nama Leni juga misalnya gitu. Nah, kalau misalnya betul-betul seperti itu kondisinya, maka posisinya akan berimpit gitu. Betul-betul nanti titik hijau ini akan berimpit dengan kuning gitu. Kalau ini kan, kalau misalnya saya zoom ya, ini saya zoom nih, ini kan sebenarnya ada perbedaan ya, nggak persis lokasinya sama gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa antara data Stratnas dengan data Puskesmas ini komplementari, saling melengkapi ya, bahwa ada yang data yang tercatat di Stratnas, ada data yang hanya tercatat di Puskesmas gitu ya. Yang sejauh saya ini ya, saya lihat ini gitu. Nah, karena ini adalah lokasi absolut ya, lokasi absolut titik ini. Jadi kalau misalnya dia ada data yang sama, maka otomatis kotak hijau ini akan berimpit, betul-betul berimpit ya, apa istilahnya numpuk gitu di atas titik yang warna kuning gitu. Kalau misalnya memang dia tercatat 2 kali gitu ya, redundant gitu. Nah, kalau di sini kan kelihatannya dia tidak tercatat, tidak tumpuk ya, berarti kan dia sebenarnya 2 data yang berbeda gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum kita Berarti lanjut? dari data ini kita bisa petain, kayak di sini kan yang segitiga merah itu kan berarti tentang perindukan vektor. Nah, berarti kita bisa menganalisa gitu Pak, kenapa penyakit itu terjadi di suatu daerah. Kayak yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan dia punya warga masyarakatnya punya penyakit ISPA yang tinggi, kita cek ternyata dia dekat sama TPA, berarti itu bisa kita petakan sumber vektornya ya Pak? Iya betul ya. Jadi data yang titik-titik yang kotak-kotak ini berasal dari data pencatatan ya, data individual. Jadi data orang per orangnya, namanya itu ada, berdasarkan alamatnya. Kemudian kita melakukan satu kegiatan ke lapangan untuk kita validasi ya, dalam konteks validasi wawancara dengan orang tersebut, kemudian kita melakukan penitikan. Jadi kita ke lapangan bawa ada alat namanya alat GPS, kemudian kita penitikan di sana gitu. Jadi dari sini kan sebetulnya jadi lebih kalau kita bisa lihat dalam konteks administrasi ya, tentu ini akan lebih memudahkan karena kita jadi tahu persis ya permasalahannya di mana dan bagaimana kita harus mengambil langkah-langkah selanjutnya begitu ya. Jadi itu sebetulnya kenapa SIG ini sebenarnya menjadi penting dalam pengambilan keputusan, karena dengan begitu kita bisa melihat permasalahan realnya di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dapat data nih kasus malaria, kalau misalnya kita dapat raw data Excel ya, kan kita belum tahu dia sebenarnya deketan nggak sih tinggalnya, lokasinya gitu ya, atau dia tersebar gitu ya. Jadi dengan begini sebenarnya kita bisa melihat realnya bahwa ternyata oh ini mengelompok nih gitu ya. Nah, mengelompok di pemukiman di sini. Nah, itu yang dalam penanggulangannya menjadi lebih gampang karena kita bisa melihat permasalahannya terletak ya atau tercluster ya di mana begitu, sehingga kita bisa mengatasinya secara lebih tepat gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan atau ada yang mau disampaikan terkait dengan gambar ini? Pak, saya mau berpendapat, Pak. Ini dilihat kalau dari gambar ini kan tempat perindukan vektornya rata-rata itu berdekatan sama daerah tambak. Apa mungkin itu orang-orang yang pemukiman yang
menjadi kasus malaria tersebut klasternya itu adalah orang-orang yang bekerja di daerah tambak, Pak. Jadi vektornya terbawa dari situ, Pak. Iya. Jadi ya, kalau dilihat dari sini kita bisa lihat bahwa ini radius ya, ini jarak radius nih. 500 meter, kemudian ini jarak 1 kilo ya, kemudian jarak 1.500 meter, 1,5 kilo. Jadi yang dia pemukimannya itu tinggal di dekat tempat perlindungan vektor ya, di sini menunjukkan bahwa dia punya secara ini bisa kita lihat resikonya lebih besar dibandingkan dengan mereka tinggal jauh ya. Di sini kan lihat ya, jaraknya semakin dekat maka dia semakin mengaruh terhadap kasus kejadian malaria misalnya gitu. Kemudian di sini kita bisa melihat relationship-nya, artinya bahwa keberadaan kasus malaria itu tentu ada penyebabnya kan, kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, kita trace ke belakang, kira-kira nih yang menyebabkan ini adalah misalnya nyamuk kan begitu. Nah, nyamuk ini dia berinduk ya atau berkembang biak itu di mana? Perindukannya itu di mana? Ya. Jadi sebetulnya dengan kita melihat ini tambak ya, kemudian juga aktivitas masyarakatnya mungkin di sekitar tambak gitu, maka otomatis masyarakat ini berisiko ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat seperti ini ya, ini mungkin oke lah, mungkin seperti ini. Mungkin kita sebelumnya kita nggak ada kasus ini, hanya kita identifikasi ada tambak-tambak yang sebagai tempat perlindungan vektor. Sebenarnya dengan kita mengetahui ini kita bisa menentukan ya bahwa masyarakat yang tinggal di sini ya itu masyarakat yang berisiko, meskipun saat itu misalnya belum ada kasusnya, gitu ya. Nah tentu dengan begini kan administrasi kesehatan yang kita bisa lakukan itu kan tentu bisa terarah ya. Oh berarti ini ada masyarakat-masyarakat atau masyarakat atau penduduk-penduduk di sini yang itu mereka beresiko ya, population at risk begitu. Dari mana? Dari kita menemukan di lapangan, oh ini ada tempat perlindungan vektor nih dari tambak-tambak ini. Jadi kita keliling nih ke tambak-tambak, kita lihat, oh ternyata ada jentiknya gitu ya. Nah itu yang kemudian ternyata populasi jentiknya lumayan tinggi ya. Kalau misalnya jentiknya hanya 1-2 saya rasa tidak akan masalah. Tapi kalau misalnya kita ternyata setelah kita ambil sampel kepadatan jentiknya tinggi, nah berarti kan ini sebenarnya sesuatu hal yang berbahaya kan begitu. Nah jadi kaitannya dengan kita mempelajari ini adalah sebenarnya kita ingin memberikan melihat ya satu permasalahan itu dari perspektif yang berbeda ya, bahwa kita ingin melihat pertama adalah faktor risikonya apa, kemudian kita melihat misalnya ada nggak masyarakat di situ gitu ya. Kalau misalnya sudah ada yang sakit ya berarti memang itu jelas di situ bermasalah, maksudnya daerah yang berbahaya begitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada kasus, tentu ini menjadi perhatian bagaimana kita bisa mengelola ya supaya itu tidak terjadi misalnya kasus di situ akibat adanya faktor risiko ini misalnya gitu. Jadi dalam konteks adminkes ya sebetulnya ini sangat strategis dalam arti bahwa pengelolaan ya fasilitas kesehatan atau kaitannya sama manajemen gitu ya tentu akan keputusan-keputusan yang diambil ya itu tentu akan terarah kalau misalnya kita punya gambaran seperti ini gitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan silakan ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah ada gambaran seperti ini ya. Ada yang mau menyampaikan nih selain tadi udah teh ya, Juan sama Wisnu sudah, mungkin yang lain, Eleni juga tadi sudah ya. Coba yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan terkait dengan gambar ini, apa impresi ya yang didapatkan dengan melihat gambar ini. Ya, silakan. Ya, jadi
saya sangat mengharapkan peran aktif ya. Jadi kita di sini diskusi ya. Karena dengan banyak diskusi itu kita akan banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita explore gitu ya. Jadi saya harapkan kelasnya interaktif ya, supaya kita bisa banyak diskusi gitu. Silakan kalau misalnya ada yang mau. Pak, udah resen saya. Oke. Ini menandakan kalau yang merah itu kan di luar jangkauan pelayanan kesehatan, sedangkan yang putih itu kan kalau kita lihat datanya kan itu ada di jangkauan pelayanan kesehatan. Di situ juga ada titik-titiknya. Berarti ini menandakan wilayah-wilayah di sekitar kota Tangerang, khususnya kota Tangerang Kabupaten ini masih banyak daerah-daerah yang berada di luar jangkauan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin tindakan yang bisa dilakukan yang mungkin membuat kayak pos-pos kesehatan kecil gitu Pak di wilayah-wilayah yang memang masih di luar daripada jangkauan fasilitas kesehatan. Cukup sih. Ya, terima kasih Wisnu. Yang lainnya mungkin ada pendapat yang lain ketika melihat gambaran ini ya. Kalau Wisnu tadi bahwa masih ada yang tidak ada fasilitas kesehatan dan berarti tindak lanjutnya misalnya ya gitu ya, kita mendirikan atau mengadakan tempat-tempat lokasi fasilitas kesehatan baru ya di daerah-daerah yang belum ada gitu. Mungkin yang lain coba ada lagi kira-kira ya. Ada lagi mungkin tadi ada yang mau nanya atau ada yang mau menyampaikan? Boleh? Ya Sinta mungkin? Kalau saya mau nanya Pak, apakah data ini dipegang oleh Yankes atau bagian yang geografis gitu Pak? Apa bagian kesehatan juga sudah mengetahui kalau ada beberapa daerah yang di luar jangkauan pelayanan kesehatan? Ya. Kalau untuk data puskesmas itu sebetulnya Pusdatin Kemenkes itu mereka sudah punya lokasi ya, titik-titik puskesmas seluruh Indonesia. Gitu ya, seluruh Indonesia. Cuman memang itu perlu kita validasi lagi ya, karena ada beberapa titik yang pernah saya ke daerah ya. Kebetulan titiknya itu bergeser kurang lebih sekitar 500 meter dari lokasi yang sebenarnya. Gitu. Nah itu berarti kita harus validasi kembali ya. Tapi secara prinsip Pusdatin sudah punya data itu ya. Jadi selain kalau kita geser itu jadi kita validasi ya, kita kembalikan ke lokasi yang sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara skala nasional ya, kita melihat dalam skala nasional pergeseran 500 meter itu sebenarnya nggak terlalu berarti banyak gitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti kita sudah datang ke lokasi tersebut, kemudian kita lakukan survei detail ya, itu tentu kita harus validasi, kita koreksi. Tapi kalau misalnya kita melihatnya adalah dalam konteks nasional atau mungkin provinsial ya, provinsi gitu, maka pergeseran 500 meter itu menurut saya sih masih bisa ditolerir ya, artinya masih bisa kita pakai datanya gitu, nggak perlu kita validasi lagi gitu ya, seperti itu. Nah tapi kalau untuk data ini sebenarnya tidak semua Dinkes itu punya data sampai sedetail ini. Misalnya Dinkes itu mungkin hanya sampai pustu, ya, puskesmas, pustu gitu ya, puskesmas pembantu. Tapi kalau sampai detail, misalnya sampai klinik, ya, polindes, misalnya gitu, terus kemudian praktek dokter, balai kesehatan. Nah itu yang kadang mungkin itu data itu belum secara pendataan ya, raw data itu udah masuk mungkin ya ke dalam dinas kesehatan misalnya gitu. Tapi secara titik lokasinya ya itu belum tentu sudah ada database-nya gitu. Jadi misalnya gini, misalnya puskesmas, balai kesehatan, misalnya klinik sehat gitu ya namanya, misalnya klinik sehat. Klinik sehat itu misalnya jalan Kapten Patimura misalnya ya, jalan Kapten Patimura nomor sekian, RT sekian sekian sekian, RW gitu ya, ada. Tapi itu baru sebatas alamat di dalam Excel, tapi belum ada koordinatnya.
dia berada di mana, gitu. Nah, mungkin kalau sampai level pendataan itu ada, tapi kalau sampai level betul-betul bisa kita lihat titiknya di sini, koordinatnya ada gitu. Nah, itu saya belum, kayaknya saya nggak yakin juga ya setiap dinas kesehatan tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin misalnya melakukan pemetaan pendataan itu, ya mau nggak mau harus ke lapangan, ya kita survei, kemudian kita berdasarkan data dari puskesmas ataupun dari dinas kesehatan ya, nama-namanya. Nah, kemudian kita ke lapangan, kita kejar lah alamat-alamat itu, kemudian kita plot ya, kita titikin supaya nanti kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi itulah kondisinya di kita sekarang ya. Artinya belum semua stakeholders itu memahami pentingnya kita punya data seperti ini, lokasi-lokasi ini. Ya. Tadi Wisnu sudah menyampaikan, oh ini berarti ada yang nggak ini ya, ada yang nggak tercover ya, misalnya gitu ya, ada yang warna merah-merah ini. Iya, ini kalau misalnya kita sudah punya lokasi-lokasi ini. Kalau kita nggak punya lokasi-lokasi ini, maka kita nggak akan pernah bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana yang merah ini, gitu. Ya, jadi untuk menghasilkan peta yang ada merah-merah ini, maka kita butuh lokasi-lokasi, titik-titik koordinat dari apapun itu fasilitas yang ada di sini. Gitu, itu PR-nya sebenarnya di situ ya. Nah, harapannya adalah nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di dinas kesehatan nanti ataupun di puskesmas, coba ini di sounding ya, disampaikan bahwa perlu penting loh kayak gini gitu ya. Karena dengan begini kita bisa melihat distribusinya di wilayah kita itu seperti apa, kemudian kita bisa identifikasi daerah-daerah mana yang sebenarnya masih perlu untuk kita adakan fasilitas kesehatan di sana, gitu ya. Oke, silakan ada dari Ria mungkin mau menyampaikan, Pak. Suaranya putus-putus, Ria. Suaranya belum kedengeran ya? Jangkauan pelayanan kesehatan gitu, Pak. Gimana bisa diulang? Tadi suaranya agak hilang. Ya, di jaringannya kayaknya jelek. Bapak, kan ini berdasarkan peta. Merah-merahnya masih banyak banget nih, Pak. Apalagi di suatu titik wilayah tertentu, ini merahnya sampai luas banget. Otomatis kan kalau kita sampai survei ke sana kan kayaknya memang jangkauannya itu luas banget. Ini kenapa sih, Pak? Apa penyebabnya kenapa bisa sampai suatu daerah itu bisa sampai di luar jangkauan pelayanan kesehatan? Apakah kita perlu survei ke sana atau apa udah bisa kelihatan, Pak, itu penyebabnya apa gitu, Pak? Ya, kalau misalnya melihat ini sebetulnya berarti memang perencanaan di kita masih belum baik ya. Gitu ya, sebenarnya kan gitu. Jadi administrasi kesehatan di wilayah ini masih belum betul gitu ya. Bahwa akhirnya kok ketemu ya wilayah-wilayah yang masih merah seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ini skenario ini adalah bahwa yang di sini adalah kaitannya sama KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Lebih spesifik lagi ini kaitannya dengan Linakes ya, persalinan dengan tenaga kesehatan gitu. Jadi di sini dituliskan ya jangkauan 2.500 meter. Ini adalah asumsi yang digunakan untuk ibu hamil yang berjalan kaki maksimal ya, ibu hamil yang dia itu sudah trimester sudah hampir melahirkan ya, trimester ketiga atau keempat gitu, ketika dia ingin melakukan persalinan trimester ketiga misalnya gitu ya, sudah terakhir gitu ya. Nah, dia misalnya nih di jalan kaki itu sejauh mana sih kemampuan ibu hamil untuk jalan kaki, yang hamil besar ya, kemudian di jalan kaki. Nah, di sini digunakan angka rata-rata ya, paling jauh tuh ibu hamil tuh kalau jalan kaki ya paling setengah jam. Setengah jam itu dikonversi kurang lebih sekitar 2,5 kilo kalau jalan kaki. Ya, kok kita nggak pakai asumsi naik motor? Ya, kalau naik motor tentu constraint-nya kan tidak ada masalah kan begitu ya, naik motor kendaraan. Tapi ini kita ngambil standar yang paling rendah ya, bahwa misalnya ada orang-orang yang mungkin nggak punya kendaraan dan dia harus berjalan. Kan sebenarnya aksesibilitas itu adalah kalau misalnya dia bisa diakses dengan mudah kan begitu.
kalau misalnya kalau misalnya dia naik motor, sebetulnya dia sudah punya kemudahan akses lain dalam hal transportasi. Tapi kalau misalnya dia nggak punya kendaraan, ya tentu kan aksesnya akan berbeda dengan yang punya kendaraan. Nah, di sini di data di tampilan ini adalah ingin melihat misalnya rata-rata aja saat paling jauh itu adalah paling lama jalan kaki 30 menit, itu kalau dikonversi jarak itu kurang lebih sekitar 2 kilo ya, 2,5 kilo gitu. Nah, kemudian dibuatlah lingkaran-lingkaran ini. Yang warna merah ini, ya, yang warna merah ini adalah berarti mereka-mereka yang tinggal di warna merah ini, mereka adalah daerah-daerah orang-orang yang kalau misalnya menjangkau ke fasilitas terdekat itu lebih jauh dari 2,5 kilo. Ya. Artinya secara teoritis ya, secara teori ibu hamil yang ada tinggal di sini itu kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumahnya. Artinya apa? Artinya dia jaraknya lebih jauh kan dari 2,5 kilo gitu. Nah, dari situlah muncul merah-merah ini. Ya. Nah, tadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ria ya, berarti kalau misalnya kita lihat ini berarti bahwa kalau misalnya dalam konteks pelayanan kepada ibu hamil gitu untuk persalinannya oleh tenaga kesehatan gitu, berarti fasilitas kesehatan yang ada itu tidak terdistribusi dengan baik. Masih ada masih ada wilayah-wilayah yang secara sekilas itu tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan gitu. Nah, ya. Jadi seperti itu ya kondisinya ya. Kenapanya tentu ini saya tidak bisa menyampaikan kok bisa begini gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kan sebenarnya kita bisa simpulkan berarti perencanaan di wilayah tersebut ya tidak belum begitu baik begitu ya. Belum begitu baik, belum begitu terdistribusi merata ya. Nah, itu menjadi evaluasi sebenarnya dan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan gitu ya. Daerah pinggiran ya Pak ya di peta. Kenapa? Daerah pinggiran. Iya. Daerah-daerah pinggiran ini kalau daerah pusat kota kan di sini ya, kurang lebih ya. Jadi ini daerah-daerah yang mungkin secara akses jalannya bagus dan seterusnya gitu. Tapi kalau yang daerah-daerah pinggiran ini ya ini kan daerah Teluk Naga ya. Ini kan banyak daerah kumuh di sini, padat penduduk ya. Dan itu kondisi juga kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh jalannya masih blok ya, becek gitu ya. Kalau misalnya belum aspal gitu. Nah itu kan hal-hal yang infrastruktur yang mempengaruhi juga gitu ya. Akhirnya kenapa di situ mungkin tidak ada fasilitas kesehatan. Nah sebenarnya dengan kita melihat gambar ini belum final ya. Artinya target kita kan bagaimana misalnya angka kematian ibu nggak tinggi, ya. Kita ketika memperoleh yang merah-merah ini kita kemudian menanyakan kepada kita melakukan survei kedua. Ini kan survei pertama nih kita menghasilkan peta ini. Survei yang kedua kita triangulasi, kita validasi ke lapangan. Betul nggak? Bagaimana sih kondisi dari misalnya angka kematian ibunya di sini? Apakah banyak ibu yang meninggal? Ya, apakah banyak terjadi kematian ibu gitu ya? Akibat persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah misalnya gitu ya, atau yang resmi. Nah ternyata kalau misalnya ternyata di sini enggak, di sini tidak ada fasilitas puskesmas dan klinik dan seterusnya, tapi di sini misalnya ada dukun beranak ya, ada tenaga kesehatan tradisional yang membantu persalinan dan alhamdulillah misalnya tidak ada kalau misalnya dia tidak komplikasi ya bisa dengan selamat gitu ya persalinannya begitu. Nah berarti dari situ kita bisa dapat info tambahan tuh bahwa layanan kesehatan tetap ada meskipun tidak diberikan oleh tenaga kesehatan yang terregistrasi misalnya gitu ya. Jadi itu menjadi temuan juga bahwa pertimbangan ya apakah kita perlu membuat fasilitas kesehatan atau kita
memberdayakan masyarakat setempat untuk bisa melakukan itu. Jadi itu yang decision ya, bagaimana nanti keputusannya itu ya dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang kita dapatkan gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini coba ada yang ingin menyampaikan juga nih, kira-kira boleh? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang ingin berpendapat gitu? Ya. Bapak, itu kalau dari peta berarti kasus COVID-nya tinggi banget ya Pak ya? Merah semua Pak. Iya. Ini sebenarnya karena cut off-nya ya, karena di sini dia menggunakan angka 4 ya. 4 kasus itu dianggap tinggi. Jadi bisa kalau misalnya ini kan 4 lebih tinggi itu kan bisa aja 10, bisa aja 15, bisa aja 8 kan gitu ya. Nah, sebenarnya kaitannya sama klasifikasi aja. Kalau misalnya dia menentukan misalnya lebih dari 10 itu baru tinggi, berarti kan yang kurang dari itu kan nggak akan tinggi kan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ini aja cut off-nya dia menentukan bahwa satu wilayah itu dikatakan tinggi kalau misalnya sudah lebih dari 4 gitu. Jadi tentu nanti kalau misalnya kita klasifikasinya berbeda, misalnya yang tinggi itu bukan 4, tapi misalnya lebih dari 10, tentunya warnanya akan berbeda kan gitu. Ya. Ya, ini betul nih, warnanya merah semua. Ada yang mau menyampaikan, menganalisis ya gambarnya? Jadi ini adalah kondisi real ya, kondisi real di lapangan waktu tahun 2020 ya, awal-awal pandemi ini. Oke, silakan, ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin ada yang ingin beropini? Ya, kira-kira ini maksudnya apa gitu? Ya. Oke, cukup jelas? Wah, kalau cukup jelas berarti kita bisa lanjut nih, cepet. Ya. Atau ada yang belum jelas ya? Next Pak, itu udah bisa kelihatan Pak. Oke. Nah, jadi sebetulnya ingin saya sampaikan di sini adalah perbedaannya dengan yang di sini ya. Kalau ini adalah data individu, nama-nama. Jadi ini yang titik ini mewakili satu nama nih, ya, satu nama orang kasus. Sedangkan kalau di sini ini tidak mewakili nama, tapi mewakili area. Jadi data di sini yang digunakan adalah data agregat, jumlah, ya. Jadi dalam setiap RW ini jumlahnya berapa, gitu. Nah, kalau di sini ini adalah nama orangnya. Jadi misalnya di sini ada Pak Budi, Pak Adi, gitu ya, Pak Tri, ya, misalnya gitu. Ini nama. Jadi ini data individu, ya. Jadi tampilan informasi itu bisa seperti ini, ya, individual, bisa juga agregasi, ya. Jadi kita nggak tahu nama orangnya, tapi kita cuma tahu wilayahnya. Misalnya, oh RW ini itu tinggi, ya. RW misalnya RW berapa nih? RW 10 misalnya gitu ya, tinggi. Kalau RW yang 1 rendah misalnya gitu ya. Nah, itu hanya menyampaikan itu saja gitu. Nah, di dalam visualisasi itu kita bisa kita tampilkan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu, ya. Nah, jadi bisa seperti tadi individual atau bisa juga agregat. Kalau agregat ini hanya jumlah saja. Jadi dari puskesmas itu kita dapatkan data misalnya RW 3 itu jumlahnya 3, RW 4 misalnya jumlahnya
6 gitu ya, hanya gitu ya. Jadi per RW itu kolom RW kemudian ada jumlahnya gitu. Ya, tidak ada nama, ya, tidak ada nama. Jadi itu kedua hal itu bisa kita peroleh dari puskesmas. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian gitu ya, kita bisa menggunakan data individu ataupun data agregat seperti ini. Ya, bedanya data agregat ini kita nggak tahu, misalnya nih ya, yang 4 itu ya, di mana sih letak rumahnya? Nggak tahu titiknya. Hanya jumlahnya saja, ya, warnanya ini tinggi, ini rendah gitu. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin masuk ke konsep ya analisis spasial ya. Jadi ketika kita sudah punya data spasial dan kita sudah visualisasikan, maka kita bisa melakukan analisis ya, analisis spasial. Oke, nah mungkin ada yang familiar nggak dengan gambar ini? Ada yang bisa memberikan pandangannya terkait dengan gambar ini ya? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Atau kita pandangin dulu sebentar ya. Nah. Boleh berpendapat, Pak. Oke, silakan, Yuan. Kalau dilihat dari pemetaan ini kan kasus kolera ya, Pak. Kolera itu kan diare. Persebarannya ini kan dari area kuburan ini, jaringan pipanya itu melewati area kuburan tersebut. Yang kalau air dekat daerah kuburan itu kan kurang baik. Makanya persebaran pipanya yang dilalui juga sama hidran umum ini berhubungan sama kasus koleranya, Pak. Oke. Jadi ada keterhubungan ya antara pipa ya, air yang melalui kuburan dengan kasus ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Ya. Coba lihat gambar ini sebagai tanda kutip orang awam yang tidak punya background ilmu kesehatan gitu ya. Kira-kira dengan melihat gambar ini apa yang bisa disimpulkan sementara gitu ya. Jadi kan tadi sudah sangat advance ya. Jadi kita melihat Juan sudah melihat oh ini ada hubungannya dengan air gini gitu. Ada pipa segala macam gitu. Diare, kolera itu kan sebenarnya diare gitu kan. Diare yang parah ya. Kira-kira kalau itu kan perspektif dari ahli kesehatan lah ya tanda kutip. Sekarang kalau misalnya kita sebagai orang awam nih misalnya, masyarakat umum biasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya dengan kesehatan, kira-kira apa nih yang bisa dilihat dia orang tersebut ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa menyampaikan? Jadi coba jangan dulu masuk ke hal yang sifatnya udah sangat ilmiah tadi ya, tapi lebih ke ini tampilan gambar seperti ini gitu. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari gambar ini sekilas saja ya, sebagai orang yang sekilas melihat gambar ini, apa kira-kira yang bisa disimpulkan gitu? Jaringan pipanya banyak, Pak. Garis-garisnya. Iya, jaringan pipanya udah bagus ya. Ya, banyak banget. Oke, yang lain? Kalau yang lain gimana? Oke, gimana yang lain? Ada yang bisa? Ya, jadi kita di sini kuliah ini juga melatih
kritis ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk menyampaikan pendapat karena kritis itu ya, sifat kritis itu harus dilatih gitu. Nggak bisa kita dengan hanya memandang terus kita menjadi kritis. Nggak, itu kritis itu kita harus melihat permasalahan di depan kita, kemudian kita mempertanyakan atau kita punya pendapat sendiri yang bisa menjelaskan ini seperti apa gitu ya. Jadi itu harus dilatih ya teman-teman ya. Jadi salah itu biasa ya, nggak usah takut salah gitu ya. Kita belajar kan, memang belajar itu kita akan salah terus memang kalau belajar, memang begitu, dalam proses belajar. Tapi ketika kita nggak mencoba, nah maka kita akan pernah tahu kesalahan kita ada di mana gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya ada pendapat disampaikan aja, nggak usah takut ya. Nggak kasus koleranya banyak banget Pak, udah gitu berdempetan dalam titik tertentu tuh suatu wilayah. Berdempetan, oke, berdempetan. Halo? Ya. Kedengeran nggak Pak suara Ayu? Kedengeran. Wabah ya Pak, wabah kolera. Iya, kolera, ya Sinta betul. Terus? Kalau secara sederhana mungkin ini kasus koleranya berhubungan sama jaringan pipa, Pak. Iya, dengan jaringan pipa, ya. Oke. Yang lain, coba ada yang bisa sekilas ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita udah punya basic ya, udah punya basic keilmuan, kita akan tergoda untuk menyampaikan sesuai dengan basic keilmuan tersebut ya. Padahal sebenarnya kita nggak perlu sampai ke sana dulu ya. Artinya di dalam proses awal ini mungkin kita hanya melihat dari polanya saja ya, tidak perlu sampai ke itu. Nanti kalau misalnya lanjut penelitian atau riset ataupun analisis, baru kita akan kaitkan dengan hal-hal tersebut gitu ya. Tapi secara awam nih, orang awam nih, misalnya ibu-ibu di komplek atau di pemukiman di sekitar kita gitu, ngelihat gambar ini ya, sebagai orang awam nih ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan atau kita ambil gitu ya, kesimpulannya dari sekilas kita melihat gambar ini? Ini Pak, menghubungkan saluran air dari titik ke titik yang lain. Kalau orang awam mungkin nggak itu. Menghubungkan dari titik ke titik. Iya, menghubungkan airnya dari titik ke titik yang lain. Iya, dihubungkan oleh pipa ya, jaringan pipa ya. Iya, dari pipa itu, Pak. Oke. Kurang lebih sama ya, bahwa artinya pipa itu menjadi penghubung ya antara kasus-kasus yang ada gitu. Karena kelihatan di sini polanya kasus itu ada di sekitaran pipa air ini gitu. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya closing nih ya. Jadi sederhananya sih ini sih Pak, sederhananya ya, si kolera itu munculnya di situ-situ doang Pak, maksudnya di satu wilayah tertentu aja. Pembawanya ya si jaringan pipa itu, si air itu. Kalau sederhananya orang awam melihat ya kolera itu muncul cuma di wilayah tersebut. Gitu sih Pak. Ya. Hampir mendekati itu Wisnu tuh, hampir ke arah situ. Coba Bapak, bisa ada yang bisa ungkapin nggak? Saya mau berpendapat kan kalau kolera ini bisa bakteri dari air. Nah, bakteri dari airnya ini dibawa dari area kuburan kalau menurut saya, Pak. Dari area kuburan. Jadi menyebar. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang bisa ngelengkapin tuh? Tadi Wisnu udah deket banget tuh. Wisnu intinya udah deket endemik banget. Pak. Endemiknya si kolera tuh ada di daerah situ. Iya nggak sih? Iya dong guys. Iya, hampir ke situ. Maksudnya udah ngarahnya udah bener nih. Cuman perlu dikit lagi.
perlu dikit lagi untuk menguatkan ya, menguatkan pendapatnya yang tadi gitu, menyimpulkan ya pendapat yang tadi itu supaya lebih istilahnya wrap up dari pendapat yang tadi. Dikit lagi tuh, padahal sebenarnya udah mengarahnya udah benar tuh ya, udah mengarahnya udah benar bahwa penyakit itu hanya ada di situ saja. Nah, tapi ada lanjutannya tuh, ada lanjutannya ya. Ada nggak yang bisa? Terus gimana? Kalau penyakit tersebut berada di sekitar situ karena di dekat area kuburan, Pak. Ya, di area kuburan. Sama ya, tadi berarti sama tadi siapa? Leni ya dapatnya. Yang lain tadi Nabila kayaknya tadi mau open mic ya. Nah, area situ jadi orang pada mikir nih karena pipa-pipanya terhubung. Jadi ya mikirnya orang nih karena pipanya terhubung, karena itu jadi cuma di daerah-daerah situ doang, Pak. Di daerah situ doang, ya. Mirip sama Wisnu ya. Tapi belum kurang, ada istilahnya masih kurang kalau menurut saya. Ada wrappingnya itu apa gitu. Kita wrap dengan statement apa. Nyerah ya, kalau nyerah gimana? Nyerah, lambaikan tangan ke kamera. Nyerah, Pak. Nyerah ya. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, tadi itu Wisnu udah hampir mengarahkan ke, udah benar ya, bahwa udah mengarahnya ke sana. Jadi tadi yang saya tangkap dari Wisnu itu adalah bahwa areanya itu terlokalisir gitu ya, nggak semua gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya ini kita lihat kota London ya, London gitu. Kemudian ini ada apa, pipa-pipa air gitu ya, ada pipa-pipa air, ada pompa-pompa air gitu. Nah, ternyata dari seluas wilayah ini itu ada di sini aja. Ya, hanya ada di sini saja. Ya. Artinya ibaratnya gini, ibaratnya di satu kota itu yang punya masalah itu hanya satu kecamatan aja. Kecamatan yang lain itu tidak bermasalah, tidak ada gangguan tidak ada pencemaran, tidak ada kasus di situ ya, tidak ada gangguan kesehatan begitu. Ya. Jadi tadi Wisnu sebenarnya sudah ngarahnya sudah betul ya, tapi closingnya, wrappingnya kurang gitu ya, bahwa ternyata outbreak kolera ini tidak menjangkiti seluruh kota atau seluruh wilayah, hanya area tertentu saja. Ya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan sementaranya, jadi tadi saya sebenarnya ini kesimpulan sementara yang bisa dikatakan belum kita masuk ke substansi, belum kita masuk ke konteks kesehatan masyarakat, belum ya. Ini kita hanya melihat bahwa oh ternyata tidak semua daerah di London itu dapat kolera, hanya daerah-daerah tertentu saja. Ya. Kita tidak bicara oh ini ada hubungannya dengan kuburan, ini ada hubungannya dengan air, belum, itu nanti gitu ya. Tapi dari awal impression yang kita dapatkan, kesan yang kita dapatkan dari gambar itu adalah bahwa ternyata permasalahan itu tidak sebesar seperti apa yang mungkin digembar-gemborkan oleh media. Media itu kan kadang-kadang suka memberitakan satu fenomena, padahal sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, kita teliti, ternyata itu enggak seluas itu loh wilayahnya, hanya wilayah beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan saja yang bermasalah gitu. Jadi dalam satu konteks wilayah yang besar itu hanya area-area tertentu saja sebenarnya yang ada penyakitnya gitu, ada kasusnya gitu ya. Nah, cuman kan media suka wah terjadi ini di ini, padahal sebenarnya misalnya di kota Bogor ya, kasusnya di ujung sana gitu ya, di rumah saya nggak ada kasusnya di daerah rumah saya misalnya ya, berarti kan media itu kadang-kadang suka membuat satu tanda kutip ya sensasi, dalam arti bahwa ini supaya menjadi perhatian semua, tapi kadang-kadang menjadi terlalu berlebihan. Karena apa? Karena sebenarnya permasalahannya itu nggak sebesar itu ya.
Ya kecuali kalau pandemi lah ya. Kalau pandemi COVID kan jelas itu di seluruh dunia kan. Tapi kadang-kadang kita misalnya ada kejadian DBD gitu ya, kasus DBD. Nah, sebenarnya kita mungkin kasus DBD itu di Bogor iya mungkin lagi tinggi. Tapi di Bogornya di mana? Apakah di komplek perumahan saya misalnya gitu ya, atau di mana gitu? Hal itu harus jelas. Sehingga akhirnya masyarakat itu tidak ketakutan gitu ya bahwa ini ada satu permasalahan seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya mengumpul di bagian tengah sini saja ya, tidak ada di sini ya, padahal mungkin pemukiman penduduk kan ada di seluruh wilayah London kan begitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata permasalahannya itu tidak semagnitud ya, besarnya masalah itu tidak sebesar itu sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kita melihat satu permasalahan itu belum kita bisa melihat secara real di lapangan seperti apa sebenarnya masalahnya gitu. Ya. Misalnya kasusnya tinggi, tapi sebarannya bagaimana? Apakah tersebar merata di seluruh wilayah atau hanya terkonsentrasi di beberapa area saja? Itu kan beda ya. Misalnya, oh ini kasus ada outbreak nih DBD nih. Ada sekian ratus kasus di misalnya di DKI Jakarta. Tapi betul nggak sih itu seluruh DKI Jakarta atau jangan-jangan itu adalah area-area pemukiman yang misalnya padat. Itu yang menjadi jumlah kantong-kantong kasus DBD misalnya gitu. Nah, itu kan harus jelas ya, supaya nanti kita intervensinya juga jelas. Gitu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ini kenapa ada area kuburan itu menjadi penting ya, menjadi highlight gitu ya. Karena tadi anggapan tadi bahwa oh ini ada hubungannya dengan kasus yang terjadi gitu ya. Padahal sebetulnya sumber pencemarnya itu adalah yang tercemar itu adalah Broad Street Pump ini. Gitu ya. Jadi pompa air ini yang tercemar gitu. Oke. Kalau misalnya ini sudah tahu besar masalahnya, maka di sini kita kemudian bisa menyimpulkan ya, setelah kita melihat gambaran ini kita bisa menyimpulkan, jadi kolera itu ditransmisikan dengan minum air yang tercemar ya, atau mengkonsumsi air yang tercemar. Jadi mematahkan anggapan orang waktu itu bahwa ini adalah penyakit yang ditransmisikan oleh udara, melalui udara. Jadi ini dari sini jelas bahwa ini adalah waterborne disease kan gitu ya. Dulu awalnya mereka waktu itu penduduk London saat itu berpikir bahwa ini ditransmisikan oleh udara gitu, bukan oleh air gitu. Ya, jadi airborne disease anggapan pertamanya gitu ya. Jadi ternyata waterborne disease. Kemudian ada anomali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang tinggalnya jauh ya dari sumber airnya, tapi kok dia tadi kan konsep kita ya tadi ya di awal ya, bahwa sesuatu yang dekat itu lebih beresiko kan begitu ya, terkena dibandingkan dengan yang jauh. Tapi ternyata di sini yang jauh tuh kena, berarti ini ada apa kan gitu ya, berarti ada anomali kan. Berarti kalau yang di sini dekat oke lah, wajar ya, karena dia kan dekat kan dari sumber pencemarnya. Tapi kalau yang jauh kok bisa kena juga. Nah ini disinilah fungsinya kita melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi ya, atau PE. Ya. Nah, kita tanya. Ternyata setelah kita tanya, misalnya ya, kita lakukan investigasi, ternyata keluarga tersebut yang sakit itu mengkonsumsi air yang berasal dari sumber air yang tercemar. Nah, gitu. Jadi meskipun dia tinggalnya jauh dari lokasi sumber pencemar tersebut, tapi ternyata dia mengkonsumsi juga gitu ya. Nah, karena dia mengkonsumsi artinya dia ya otomatis dia terkena juga kan begitu ya. Jadi ini adalah relationship ya, atau hubungan yang tadi kaitannya dengan kenapa kok dia jauh tapi kemudian dia sakit juga kan gitu kan, nggak masuk akal gitu ya. Nah, kita tanya dengan kita misalnya wawancara, kita tanya ternyata dia mengkonsumsi air yang tercemar gitu ya. Kalau misalnya mengkonsumsi air yang sama, mau dia tinggalnya jauh pun pasti akan sakit kan gitu ya. Seperti itu.
Nah, jadi analisis spasial ini adalah sebenarnya analisis secara kuantitatif ya. Karena titik koordinat itu adalah sebetulnya data kuantitatif. Kemudian analisis spasial ini juga bertujuan untuk pertama adalah menjelaskan distribusi objek geografis. Tadi ada yang menjelaskan misalnya ini adalah distribusi kolera. Oke, koleranya ngumpul di satu tempat. Nah, itu menjelaskan distribusi. Ya. Kemudian mengidentifikasi pola. Misalnya tadi sudah mulai itu, ya. Oh, ternyata kok mengikuti jaringan pipa ya. Ya, jaringan pipa. Kemudian lebih lanjut lagi misalnya, oh ini adalah orang-orang yang konsumsi air yang tercemar dari sumbernya misalnya tadi, ya Broad Street Pump gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan hubungan secara geografis tadi ya, yang anomali tadi. Kok bisa dia letaknya rumahnya jauh, tapi kok dia sakit, ya. Nah disitulah kita kemudian mencari relasinya, hubungannya secara geografis seperti apa gitu. Kenapa kok dia yang jauh, letaknya jauh, jaraknya jauh dari lokasi pencemar, lokasi tercemar gitu ya. Tapi kok dia kena sakit gitu. Nah, ternyata setelah ditanya prosesnya seperti apa sih? Nah, proses ternyata setelah ditanya dia mengkonsumsi air dari yang sumber yang tercemar gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya anomali tadi sebetulnya bisa dicari tahu, ya dicari tahu penjelasannya dengan kita melakukan survei ya, turun ke lapangan, validasi, kemudian kita tanya ke masyarakat di situ, benar nggak sih ini ada pengaruhnya, apa yang menyebabkan kenapa perilakunya seperti apa sehingga akhirnya dia sakit gitu ya. Jadi itu bisa kita tanyakan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka semakin ke bawah ini ada leveling ya, leveling dari analisis spasial. Jadi semakin ke bawah ini adalah semakin dalam analisisnya, ya. Yang semakin ke bawah ini berarti semakin advance, kira-kira seperti itu, ya. Jadi pertama kita menjelaskan dulu objek geografisnya. Oh, ternyata yang malaria tuh di sini, ya, tempat pelindungan vektor di sini. Itu kita menjelaskan distribusi, baru menjelaskan distribusi. Kemudian ketika kita misalnya melihat pola, oh ternyata yang kasus itu klaster ya, mengelompok di sini, tidak menyebar merata gitu ya. Ternyata ada wilayah-wilayah yang memang tinggi kasusnya. Nah, itu kita mulai melihat pola, ya, pola spasial. Kemudian misalnya tadi, apakah ada hubungannya antara pencemar ini, sumber pencemar ini dengan misalnya terjadi kasus ini, ya? Oh ternyata ada hubungan. Nah, disitulah kita kemudian melihat secara hubungan dan proses secara geografis itu seperti apa, gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa semakin ke bawah ini adalah leveling ya, semakin tinggi, semakin dalam analisis spasialnya. Yang sebenarnya ini bisa kita latih ya teman-teman ya. Jadi dengan sering terpapar, sering berlatih, sering mengolah data dan kita petakan gitu ya. Nah itu akan melatih insting, akan melatih insting sense kita terkait dengan analisis spasial ini. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Berarti analisis spasial itu ini Pak, analisa yang mendalam kayak misalkan yang tadi masalah kolera kenapa bisa terjadi di wilayah tersebut. Nah, itu disebabkan oleh ini. Ini karena masyarakatnya itu seperti ini gitu Pak. Analisa mendalam gitu. Iya. Dari suatu data yang kita punya. Ya. Jadi analisis spasial itu sebetulnya adalah menganalisis fenomena di atas permukaan bumi, ya, terhadap satu kondisi yang ada di atas permukaan bumi, ya. Jadi hubungan apakah misalnya satu fenomena itu dipengaruhi oleh fenomena yang lain, ya,
salah satu yang mempengaruhi itu misalnya jarak ya. Jarak kedekatan, misalnya saya tinggal di dekat area misalnya pabrik semen, ya tentu saya akan memperoleh kualitas udara yang mungkin di situ banyak PM 2,5-nya gitu di udara ya. Kemudian terhirup, kemudian muncul gangguan pernafasan misalnya gitu. Tapi juga selain jarak itu ada juga misalnya perilaku masyarakatnya. Ya, kalau misalnya perilaku masyarakatnya berisiko, itu tuh dia akan lebih berpeluang kena permasalahan gangguan kesehatan kan begitu. Ya. Jadi membumikan sesuatu yang abstrak, mengkonkret itu adalah sebetulnya fungsi dari kita membuat pemetaan kemudian kita melakukan analisisnya. Gitu ya. Jadi selama ini misalnya kita dapat data di puskesmas, data register pasien misalnya gitu. Nah itu hanya nama-nama aja kan. Nah dari mana saja tempat tinggalnya mereka datang, kemudian mereka datang ke puskesmas misalnya gitu, itu kita baru tahu kalau misalnya kita petakan datanya. Ya, apakah betul yang datang ke puskesmas ini adalah masyarakat sini? Ya. Masyarakat puskesmas ini jangan-jangan ada yang dari luar puskesmas, dari luar kecamatan misalnya gitu ya, kecamatan kan ya, puskesmas kecamatan, ada yang dari luar kecamatan misalnya begitu. Nah itu kan bisa kita lihat ya perilaku masyarakatnya bagaimana gitu. Nah jadi baik perilaku maupun juga fenomena itu bisa kita lihat dengan kita membuat visualisasi dalam bentuk peta ini gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, nah kalau misalnya kita sudah jelas permasalahannya di mana, kemudian kita bisa melakukan yang namanya mungkin intervensi. Ini bahasanya rencana aksi ya, atau intervensi gitu. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita melihat satu permasalahan, sudah jelas ya permasalahan depan seperti apa begitu. Jadi dalam konteks misalnya tadi kaitan dengan kolera misalnya gitu. Pertama adalah misalnya kita putus dulu tuh ya mata rantai penyebaran virusnya, mata rantai penyebaran bakteri koleranya ya, dengan kita memutus supaya orang tidak lagi memanfaatkan air itu ya dari sumber yang tercemar itu ya. Nah ini diputus dulu tuh, misalnya kita dengan memotong tangkai pompanya supaya tidak lagi ada orang yang bisa menggunakan air dari situ. Kemudian selanjutnya adalah isolasi daerah yang terkontaminasi. Jadi nggak boleh misalnya orang sakit keluar ya, orang yang sehat masuk sembarangan ya, harus dengan protokol yang ketat gitu. Kemudian melakukan sterilisasi. Jadi misalnya karena ini berbicara tentang hygiene ya, kebersihan, sanitasi. Nah, berarti wilayah itu harus kita sterilisasi dulu ya. Misalnya kita semprot dengan disinfektan gitu. Kemudian obat program counseling ya. Jadi kita melakukan hygiene, program hygiene ya, segala macam seperti itu untuk membersihkan supaya betul-betul lokasi itu steril begitu. Tidak ada lagi bakteri yang di mana-mana gitu ya, di lokasi itu tidak bersih. Kemudian setelah itu kita bawa obat-obatan dan segala macam nakes ya untuk pengobatan. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan promosi kesehatan. Misalnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jaga kebersihan misalnya gitu, supaya nanti kita nggak ada lagi seperti ini, kejadian seperti ini gitu. Nah kalau kita lihat di sini, maka semakin ke bawah ini adalah semakin bisa kita katakan adalah rencana jangka panjang ya. Jadi time frame-nya semakin ke bawah ini, maka ini adalah suatu program yang kita lakukan dalam jangka panjang gitu.
Sedangkan kalau semakin dekat angkanya, misalnya nomor 1 ini berarti adalah satu kegiatan yang jangka pendek yang kita lakukan saat itu, ya, sesegera mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu permasalahannya seperti apa, seperti ini ya, kondisinya, maka kita akan bisa membuat rencana-rencana, ya. Nah, dalam konteks adminkes, tentu ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena dengan begini kita bisa mengalokasikan sumber daya, mengalokasikan tenaga, ya, kemudian logistik, gitu ya, secara cepat dan tepat, gitu. Ya, karena kita sudah tahu persis nih permasalahannya begini, gitu. Ya. Nah, jadi itu yang konteksnya dalam konteks kita pengambilan keputusan, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, ini adalah monumennya, ya, Broad Street Pump. Ya, jadi seperti ini. Sekarang sudah tidak ada lagi tangkainya, ya, karena sudah menjadi monumen saja, menjadi monumen pengingat, ya, bahwa pernah terjadi satu wabah yang luar biasa, ya, kemudian kita belajar dari situ, kan begitu, mengambil pelajaran dari situ supaya tidak terjadi lagi kemudian hari. Nah, nanti kita akan menggunakan aplikasi ini, ya, Quantum GIS versi 2.81. Nanti akan saya share, ya, ke Juan, ya, untuk linknya nanti bisa di-download, bisa di-install. Kurang lebih seperti ini aplikasinya. Jadi ini ada petanya di sini, ya. Kemudian di sini ada keterangannya, ya, layer-layernya. Ini layer, ya, ini layer-layer. Nanti kita bisa gunakan itu di sini, di panel ini. Gitu ya, kurang lebih, ya. Nah, kesimpulannya adalah jadi sistem informasi geografi dapat digunakan untuk pemetaan lokasi, ya, kaitannya sama hazard, ya, apa itu hazardnya. Kemudian bisa juga kita memetakan populasi yang beresiko, ya, di mana aja. Ya, tentu kalau misalnya belum terjadi outbreak, belum terjadi KLB, tentu itu menjadi preventif, ya, kita tindakan preventif kita, ya, kepada masyarakat supaya tidak terjadi KLB, gitu. Kalau sudah terjadi KLB, ya, berarti kita identifikasi di mana KLB itu terjadi, gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa, oh, ternyata KLB itu nggak seluruh wilayah, ya, tapi hanya misalnya beberapa kecamatan kelurahan saja yang berdekatan, gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian juga tadi, ya, analisis spasial ini dengan menggunakan sistem informasi geografi dapat menampilkan lokasi kasus, ya, lokasinya bisa ditampilkan, sumber risiko kesehatannya bisa ditampilkan, populasi berisiko bisa kita lihat, fasilitas kesehatan yang terlibat yang ada di situ di wilayah itu di mana saja secara bersama-sama, ya, di dalam satu tampilan. Jadi di dalam tampilan ini nanti kita bisa tampilkan puskesmas ada di mana, ya, kemudian fasilitas kesehatan lain ada di mana, gitu ya, praktek dokter ada di mana, yang bisa merujuk pasien, misalnya gitu. Nah, itu menjadi ketika jadi kedaruratan, emergensi, maka itu bisa kita libatkan di dalam permasalahan ini, gitu. Jadi pelibatan stakeholders di wilayah tersebut itu menjadi penting, ya. Dengan kita adanya data seperti itu, maka kita pelibatan menjadi lebih mudah, gitu ya. Adminkesnya menjadi lebih mudah, ya. Administrasi kesehatannya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah paham dan sudah tahu stakeholdersnya ada di mana yang bisa kita libatkan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga harapannya adalah sebenarnya, ya, permasalahan kesehatan itu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu persis permasalahan di mana, tentu akan lebih mudah kita untuk merencanakan. Ya. Penganggaran menjadi lebih terukur, kan, gitu ya. Oh, ternyata kita butuh tenaga segini, kita butuh biaya logistik segini, gitu. Karena kita udah tahu permasalahannya di situ, lokasinya. Kita mendirikan posnya di mana nih? Mendirikan pos darurat misalnya, gitu. Oh, karena kita sudah punya gambaran distribusi kasusnya, misalnya
kalau ada outbreak ya. Nah, kita bisa misalnya menggunakan rumah warga yang menjadi titik tengah dari kondisi KLB tersebut menjadi pos misalnya gitu. Jadi logistik ketika kita taruh di situ segala macam, tenaga kesehatan posnya di situ, base campnya. Nah, sehingga nanti ketika menjangkau ke wilayah-wilayah sekitarnya itu menjadi lebih mudah karena di tengah-tengah posisinya. Jadi hal-hal seperti itu sangat teknis di lapangan ya. Dan itu seberapa kita sukses di lapangan itu tergantung dari bagaimana kita merencanakan di awal sebelum kita ke lapangan. Ya, nah modal ini sebenarnya adalah dengan ini sebenarnya harapannya adalah kita bisa membuat perencanaan yang matang sehingga nanti pas ke lapangan itu kita melakukan penanggulangan ya wabah apapun itu, kalau misalnya kaitan sama wabah, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan preventif lainnya ya, itu bisa menjadi lebih terarah dan mencapai hasil yang diinginkan. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan atau ada pendapat? Silakan. Pak, Ayo ingin bertanya, Pak. Ya, ayo. Dalam mengolah SIG itu, apakah metode yang bisa dilakukan hanya metode dari apa tadi itu analisis spasial aja, Pak? Apakah dalam mengolah GIS ini kita tuh bisa menggunakan metode analisis yang lain gitu, Pak? Paham nggak, Pak, maksudnya? Bisa diulangi lagi coba, maksudnya gimana? Dalam mengolah data GIS ini Pak, maksudnya apakah cuma metode analisis spasial aja yang digunakan? Apakah ada metode analisis yang lain gitu Pak yang bisa digunakan untuk mengolah GIS ini Pak, untuk mengolah datanya gitu Pak? Jadi apa cuman emang udah analisis spasial menggunakan GIS aja atau bisa menggunakan metode-metode lain gitu Pak untuk mencari, untuk mendapatkan suatu kayak menampilkan lokasi kasus, sumber risiko, kayak gitu-gitu Pak. Apakah memang udah sepasang? Apakah ada metode yang lainnya? Kayak gitu Pak. Pertama adalah bedakan ya antara metode sama metode pengolahan data dengan analisisnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya analisis statistik ya, kita olah datanya kan dengan olah data statistik kan begitu. Kemudian kita analisis. Analisis itu adalah tabel yang kita hasilkan. Misalnya p-value-nya berapa, r-nya berapa. Itu OR ya, kalau misalnya kita bicara chi-square itu sebenarnya itu yang kita analisis. Ya. Itu yang kita, misalnya OR-nya misalnya kalau misalnya misalnya kaitan sama ibu ya, ibu menyusui dan dia bekerja misalnya gitu ya, maka kalau dia bekerja itu misalnya OR-nya misalnya 3 gitu ya, artinya dia 3, kalau ibu bekerja gitu ya, maka ada kemungkinan 3 kali lipat dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja untuk tidak menyusui anaknya misalnya gitu ya. Nah itu yang dianalisis, analisis statistik itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan olah data dengan chi-square, menghasilkan nilai OR, itu sebenarnya adalah metode statistiknya, gitu, pengolahan data. Ya, jadi dibedakan antara pengolahan data dengan analisis data, gitu. Sama juga dengan ini. Jadi pengolahan data itu di dalam spasial itu banyak, ada beberapa jenisnya. Tapi ujung-ujungnya nanti dianalisis secara spasial. Gitu. Karena apa? Karena data yang digunakan adalah data spasial, gitu ya. Nah ini sebenarnya terkait dengan data spasial ini baru akan dijelaskan nanti di pertemuan hari Jumat ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya kasih spoiler lah ya, bahwa analisis spasial itu adalah bagaimana kita melihat hasil olah data secara spasial gitu. Ya. Jadi misalnya gini tadi, ya. Nah, seperti ini kan. Jadi kita sudah membuat peta titik-titik tadi misalnya gitu ya. Kita sudah membuat peta warna-warni merah, kuning, oranye gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita analisis. Di analisis itu misalnya kita jelaskan dulu objeknya. Misalnya, oh ternyata titik-titik malaria itu ngumpul di sini ya. Tapi nggak ada di wilayah yang lain gitu. Nah, itu kita menjelaskan, kita melakukan analisis spasial di situ. Kita menjelaskan distribusi.
oh ternyata ngumpul ya, oh ternyata nggak menyebar semua ya, tapi ada di spot-spot tertentu aja. Nah itu kita sudah melakukan analisis spasial tuh sebenarnya. Kemudian misalnya, oh ternyata ngumpul, terus kemudian kok deket ya, deket sama faktornya, faktor risikonya misalnya gitu. Nah itu kita sudah menjelaskan pola juga, pola spasialnya. Oh ternyata setiap kasus itu dekat sama faktor risikonya, kasusnya faktor risikonya. Oh ini ada pola nih, gitu. Nah kemudian itu ada analisis spasial, sudah analisis spasial. Terus kemudian berikutnya misalnya setelah kita lakukan itu, kemudian kita jelaskan, oh ternyata yang dia itu sakit, itu dia punya histori misalnya, dia mengkonsumsi atau dia terpapar oleh faktor risiko ini, misalnya gitu. Jadi meskipun dia jauh, tapi dia ada pernah kontak gitu ya, kontak erat misalnya gitu. Kemudian akhirnya dia terkena begitu, ya. Nah itu tuh menjelaskan secara proses juga. Oh kok yang jauh bisa kena ya? Oh ternyata dia pernah kontak erat nih sama orang yang jauh itu. Setengah, misalnya kalau dalam konteks COVID ya, pernah kontak erat misalnya 1 jam di satu ruangan tanpa masker, ngobrol, misalnya gitu ya. Oh ternyata seperti itu. Meskipun dia misalnya rumahnya di Bekasi, saya rumahnya di Bogor, tapi kita ketemu. Nah di satu lokasi misalnya di Cibubur ketemunya, ya ada acara di Cibubur. Nah saya terkena gitu ya. Nah jadi meskipun secara letak saya tinggal di Bogor, tapi yang teman saya itu di Bekasi, tapi karena ada proses tersebut, ya, maka akhirnya itu menjadi terjadi penularan. Kemudian saya menjadi sakit gitu misalnya. Ya. Nah ketiga tahapan ini sebenarnya analisis spasial. Jadi analisis spasial itu bukan olah datanya ya. Olah data itu nanti kita akan olah data. Bagaimana kita membuat peta yang titik-titik tadi, ya, bagaimana kita membuat gambar yang misalnya warna-warni kayak gini, gitu ya. Bagaimana kita buat peta seperti ini, misalnya nanti kita coba, ya, bagaimana kita buat peta seperti ini. Ini bagian dari olah data. Analisisnya itu dilakukan setelah kita punya ini, ya. Jadi analisis itu bukan pas olah datanya, tapi setelah kita selesai olah data, menghasilkan gambar peta, kemudian kita analisis. Ya. Nah, analisis itu bisa seperti tadi, ya. Bisa juga nanti dibantu oleh perhitungan-perhitungan, gitu ya. Ada yang namanya istilahnya geostatistik ya. Jadi statistik berdasar data geografis, gitu, bisa. Ya, jadi kalau misalnya mengelompok ini indeksnya berapa sih? Ya, misalnya 0,1, kalau ada lagi indeks mengelompok ini 0,5, oh berarti yang 0,1 itu lebih mengelompok dibandingkan 0,5 misalnya. Nah itu ada, kita bisa membandingkan antara dua pengelompokan itu. Oh ternyata yang wilayah ini, yang ini lebih mengelompok nih dibandingkan dengan wilayah yang ada di sini. Bisa kayak gitu, ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Agak bingung sih memang, nggak apa-apa. Ini kan baru pertama kali ya, artinya jangankan teman-teman ya, kadang-kadang yang sudah lama berkecimpung pun kadang-kadang masih bingung antara olah data spasial dengan analisis spasial ya, kadang-kadang suka bingung gitu, jadi suka kecampur-campur aduk gitu ya. Jadi analisis itu dilakukan setelah kita olah data selesai. Jadi seperti statistik juga, jadi kita analisis statistik itu setelah kita keluar dengan misalnya p-value-nya, R-nya, OR-nya gitu ya, itu baru kemudian kita analisis. Ya. Oh ternyata OR antara ibu bekerja misalnya tadi ya, dengan misalnya tingkat pendidikan itu ternyata lebih besar OR-nya yang ibu bekerja dibandingkan yang ibu. Jadi artinya kalau tingkat pendidikan itu sebenarnya nggak gitu berpengaruh terhadap perilaku menyusui gitu ya. Tapi kalau bekerja itu udah pasti berpengaruh. Nah, seperti itu kan ya. Kita bisa bandingkan. Itu saat itulah kita melakukan analisis. Begitu ya. Oh, ternyata variabel ibu bekerja itu berpengaruh terhadap misalnya pemberian ASI kepada bayi. Dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu yang misalnya SD, SMP, SMA, itu ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap pemberian ASI kepada bayi misalnya gitu. Atau misalnya konseling pas melahirkan, di konseling sama bidannya,
Ibu nanti kalau misalnya ini 6 bulan pertama ASI aja ya. Kalau misalnya diberikan konseling seperti itu, maka ada kemungkinan misalnya dia memberikan ASI. Tapi kalau nggak dikonsel seperti itu, misalnya di rumah sakit, tiba-tiba langsung dikasih susu formula, nah itu akan pengaruhnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa kita bandingkan antara variabel itu mana yang paling berpengaruh dengan nilai OR-nya. Itu analisisnya. Ya. Jadi memperoleh OR itu bukan analisis, tapi itu adalah olah data. Setelah kita dapatkan hasilnya, nilai-nilainya itu, nilai OR-nya, baru kemudian kita analisis. Itu yang analisis statistiknya misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya ya, kaitannya sama analisis spasial. Jadi analisis spasial itu nanti setelah kita bikin peta ini, baru kemudian kita analisis begitu. Gitu ya, Ayu. Terima kasih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanya begitu bagus ya, artinya karena masih banyak yang suka bingung terkait dengan itu ya. Ini bedanya apa sih gitu ya. Nah, apalagi ini kan baru ya. Jadi bagus kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi kita bisa lebih mendalami lagi gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau izin bertanya. Ya Sinta, suaranya kecil sekali ya. Iya Pak, bagaimana sih Pak suatu data dikatakan atau dikategorikan sebagai data spasial? Ya. Nah, ini sebetulnya materi Jumat depan ya, hari Jumat nanti gitu. Ya, nanti akan dijelaskan bedanya, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya spoiler aja ya, spoiler ya. Jadi data spasial itu adalah data yang dia itu bisa dia punya apa namanya, punya fitur geografisnya di situ gitu. Ya, kalau misalnya kita bicara ini, maka ini adalah titik koordinat. Ya, ini sudah ada X dan Y-nya berapa gitu. Ya. Jadi misalnya ini ada puskesmas, ada praktek dokter, ada rumah sakit dan seterusnya, itu sudah ada koordinatnya. Itu kita bisa dapatkan sekarang, bisa kita dapatkan dari Google Map pun bisa. Ya, kalau misalnya nama kliniknya sudah terdaftar di Google Map. Gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya kita tarik data dari Google Map, kita masukkan ke sini. Gitu. Kalau ada juga data yang memang dia itu data agregat itu kan hanya data tabel, ya, data tabel. Tapi kita punya peta RW-nya seperti ini. Jadi data tabel RW, jumlah kasus berapa. Nah, tabel itu kita masukkan ke sini, ya, masukkan ke peta ini, gitu. Nah, peta ini sudah punya secara geografis sudah sesuai begitu ya, sudah sesuai kayak gitu. Nah, nanti kita akan belajar caranya seperti apa ya, nanti bagaimana kita menghasilkan peta seperti ini, titik-titik seperti ini, bagaimana caranya, kemudian juga bagaimana kita membuat peta yang ini namanya peta choropleth ya, choropleth. Jadi peta yang menggambarkan gradasi warna berkaitan dengan jumlah kasusnya gitu. Jadi hanya agregat saja, tidak menggambarkan lokasi-lokasi absolut ya, masing-masing titik itu di mana lokasinya gitu, enggak gitu. Ya. Jadi ini bisa misalnya untuk hal-hal yang sifatnya konfidensial ya, rahasia gitu. Misalnya kaitannya sama kadang-kadang hal-hal yang sensitif, misalnya seperti jumlah penderita HIV ya. Itu kan sensitif kalau misalnya kita bikin titik-titiknya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada data RW minimal, kita bisa petakan seperti ini. Jadi jumlah misalnya penderita HIV di satu wilayah itu berapa gitu ya, per RW misalnya gitu. Ya, jadi kita nggak keluar nama tuh, nggak keluar nama-namanya siapa, hanya jumlahnya saja. Misalnya ada 5 orang, 5 orang itu siapa kita nggak tahu. Ya, dan mungkin itu sensitif untuk diketahui ya. Jadi ada beberapa data yang memang nggak bisa ditampilkan detail seperti ini karena itu menyangkut privasi ya. Tapi ada data juga yang misalnya kayak DBD ya, pneumonia atau misalnya TB ya, itu biasanya puskesmas mengeluarkan data itu by name, berdasarkan nama. Jadi kita bisa datang
kita bisa datengin ke rumah-rumah itu, kita wawancara, terus kita kemudian plot lokasinya dengan apa? Dengan Google dengan GPS, atau bisa juga sekarang ini praktis kita bisa dengan WA. Jadi WA itu ketika kita share log, itu sebenarnya kita nyimpan koordinat gitu ya. Nah, itu WA itu nanti bisa kita gunakan untuk kita pengumpulan data di lapangan sebenarnya. Ya, bisa. Nanti kita akan belajar ya gimana caranya gitu ya. Loh, kok bisa WA pakai buat kita bikin peta kayak gini? Bisa. Ya, bisa. Ya. Nanti setelah pertemuan ke-8 ya, kita akan belajar gimana caranya menggunakan aplikasi Google Maps dan juga WA untuk kita bisa membuat peta titik lokasi. Gitu. Begitu ya mungkin ya, Sinta. Untuk sementara minggu depan hari Jumat nih kita akan masuk ke materi terkait dengan data spasial ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti bisa dari situ kita belajar lebih banyak. Jadi memang ini hanya pengantar saja dulu untuk untuk membiasakan teman-teman melihat peta ya. Karena nggak semua orang terbiasa melihat peta. Jadi membiasakan dulu mata kita ya dengan melihat gambaran seperti ini. Kemudian kita dapatkan sense spasialnya ya. Baru nanti kemudian kita bicara lebih teknis lagi di Jumat terkait dengan data spasial. Mungkin begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kita dokumentasikan dulu ya. Ini kayaknya udah lengkap nih. 17 orang. Kita dokumentasikan dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup acara hari ini, kuliah hari ini? Ya, kalau bisa on cam, kita on cam dulu sebentar ya, buat dokumentasi. Ya. Oke, ini sebelumnya udah pernah offline ke kampus atau belum? Sudah, Pak. Sebelumnya udah, Pak. Terakhir offline ke kampus tanggal bulan apa tuh ya? Tahun berapa? Tahun 2020 ya? Terakhir. Ujian kemarin tahun ini juga udah pernah, Pak. Oh, udah mulai ini ya, udah mulai aktif ya di kampus ya? Cuman seminggu sekali, Pak. Oh, seminggu sekali. Iya. Dibatasin nggak jumlah orang yang ke kampus setiap hari? Iya, Pak, dibatasin. Batasin ya. Oke, ini kita ada yang bisa on cam lagi yang lain? Ya. Sebentar dulu ya, kita dokumentasikan. Leni belum on ya. Lia. Oke. Coba yang lain, coba on cam dulu Tapi ya. Kameranya jelek nggak apa-apa. Ya. Kebanting, Pak, HP-nya. Mudah-mudahan bisa dapat ganti HP ya. Oke, coba sebentar dong nih. Priska belum nih, Priska. Mana Priska? Sebentar, Pak. Sinyal saya tuh kabur-kaburan. Oke ya, saya coba. Langsung ya, saya coba nih. Ada yang mau on lagi? Oke. Ya, tunggu nih, masih ada yang mau on nih kayaknya nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, begitu ya teman-teman, sekedar pengantar dulu. Nanti kita akan sebentar, saya ini dulu nih. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, pertemuan perdana pada hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti insya Allah hari Jumat ya. Materinya masih teori, tapi udah pertanyaan-pertanyaan terkait tadi misalnya data spasial yang macam-macam yang detail nanti akan lebih dijelaskan di sana. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup nih? Cukup, Pak. Oke.
Kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, siang Pak. Ya, Pak.